Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hendriansyah, NIM terakhir 141. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah atau Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan salah satu dokumen hukum tertulis pertama dalam sejarah Islam yang setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dokumen ini menjadi landasan bagi pemerintahan di Madinah dengan tujuan menciptakan perdamaian dan persatuan di antara berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di kota tersebut, termasuk kaum Muslim, Yahudi, dan kaum musyrik. Ketika Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Kota tersebut dihuni oleh beragam suku dan kelompok keagamaan, termasuk kaum muslim dari Mekah Muhajirin dan kaum muslim asli Madinah Ansor, serta komunitas Yahudi dan suku-suku Arab lainnya. Sebelumnya, Madinah sering mengalami konflik antar suku, terutama suku Aus dan suku Khosroj. Untuk mengatasi perpecahan ini dan menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis, Nabi Muhammad SAW menyusun Piagam Madinah sebagai perjanjian sosial dan politik yang mengatur hak dan kewajiban di semua penduduk kota. Isi dan pokok dari Piagam Madinah. Piagam Madinah terdiri dari 42 pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari hubungan antara beragama hingga sistem pemerintahan. Beberapa poin utama dari Piagam Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu persatuan dan kesetaraan. Jadi Piagam Madinah ini menegaskan bahwa semua penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim, merupakan satu komunitas umat yang memiliki hak kewajiban yang sama dalam menjaga keamanan dalam stabilitas kota. Yang kedua yaitu kebebasan beragama. Meskipun Islam menjadi agama utama, Piagam Madinah menjamin kebebasan beragama bagi komunitas Yahudi dan kelompok lainnya. Mereka diberikan hak untuk menjalankan ajaran agama mereka tanpa ada paksaan. Yang ketiga yaitu sistem hukum dan keadilan. Jadi Piagam Madinah ini menetapkan bahwa segala bentuk perselisihan dan kejahatan akan diselesaikan berdasarkan hukum yang adil, dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan penengah utama dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu perlindungan dan keamanan bersama. Semua penduduk Madinah diwajibkan untuk saling melindungi dari ancaman luar. Jika terjadi serangan dari pihak luar, maka seluruh komunitas harus bekerja sama dalam mempertahankan kota. Yang terakhir yaitu yang kelima, larangan pengkhianatan dan kejahatan. Piagam Madinah melarang segala bentuk pengkhianatan dan konspirasi yang dapat merusak kedamaian dan persatuan masyarakat Madinah. Selanjutnya misi dakwah Rasulullah di Madinah. Yang pertama yaitu pembangunan masjid. Rasulullah membangun masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan musyawarah. Masjid juga berfungsi sebagai tempat interaksi sosial dan penguatan komunitas muslim di Madinah. Yang kedua yaitu persatuan antar suku. Nabi Muhammad berusaha untuk mendamaikan suku Aus dan suku Khosroj, serta mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan kohesi sosial di antara berbagai kelompok masyarakat. Terus yang ketiga yaitu perjanjian dengan non-Islam.
Nabi juga membuat perjanjian dengan kaum Quraisy yang dikenal sebagai Piagam Madinah menjadi dasar pemerintahan dan kehidupan sosial di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa inklusivitas dan upaya membangun kerukunan di tengah-tengah keberagaman. Yang keempat yaitu pemberdayaan ekonomi dan sosial. Dengan mendorong nilai-nilai keagamaan dan sosial, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil meningkatkan solidaritas di antara umat Islam dan menciptakan stabilitas politik serta pertumbuhan ekonomi di Madinah. Yang kelima yaitu mendirikan pemerintahan yang adil. Jadi melalui Piagam Madinah, Rasulullah menetapkan sistem pemerintahan yang saling menghormati hak-hak antar komunitas sehingga menciptakan kedamaian dan persatuan. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Yang pertama, pembangunan Masjid Nabawi. Pembangunan masjid merupakan strategi awal dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Karena masjid memiliki peran penting dalam sejarah Islam, selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan yang melahirkan pemimpin muslim yang kompeten dan menyebarkan ajaran Islam. Selain itu, masjid juga digunakan untuk pemilihan khalifah, proses baiat, serta diskusi mengenai berbagai persoalan umat. Yang kedua yaitu membangun persaudaraan. Strategi kedua yang dilakukan Rasulullah SAW adalah membangun ukhuwah Islamiyah dengan mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Ibnu Katsir dengan kitab Al-Bidayah wal An-Nihayah mengutip riwayat Imam Ahmad yang menyebutkan bahwa proses pemersaudaraan ini berlangsung di rumah Anas bin Malik. Kaum Ansor dengan penuh keikhlasan membantu kaum Muhajirin dengan berbagai hal, termasuk dengan tempat tinggal dan harta benda. Persaudaraan ini berhasil menghilangkan batas-batas kesukuan dengan mendorong semangat saling tolong-menolong. Bahkan kaum Ansor dengan sukarela menyediakan rumah mereka. Ikatan saudara ini terjalin menjadi lebih kuat dibandingkan hubungan berdasarkan keturunan. Sebelumnya suku Aus dan Khosraj sering bermusuhan, namun ukhuwah berbasis imam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan dan melunakkan hati mereka. Jadi Piagam Madinah adalah dokumen penting dalam sejarah Islam yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya piagam ini, masyarakat Madinah yang sebelumnya terpecah belah dalam hidup berdampingan, dalam kedamaian dan saling menghormati. Nilai-nilai yang tergantung dalam Piagam Madinah tetap relevan hingga saat ini sebagai pedoman dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis di tengah-tengah keberagaman. Sekian video pembelajaran singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.